Ini baru pakaian teman-teman. Belum alas kaki yang Anda gunakan. Itu baru alas kaki, belum kendaraan yang Anda kemudian kenakan. Itu baru kendaraan, belum rumah yang Anda huni. Berapa kamar adanya? Berapa kamar yang difungsikan? Di setiap kamar berapa tempat yang pernah Anda gunakan berzikir kepada Allah? Jangan-jangan sampai sekarang masih ada satu ruangan, disentuh pun gak pernah. Itu baru kamarnya teman-teman, belum perangkat yang ada di rumah Anda. Berapa gelas yang pernah Anda gunakan untuk menghadirkan energi, menampung minuman dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa piring yang telah Anda koleksi sampai dengan hari ini? Jangan-jangan sebagian hanya jadi pajangan saja. Cek. Itu lihat visi akhirat. Gak ada yang sia-sia. Jadi kalau orang tertata nilai akhiratnya, semua tergunakan. Itu yang disebut dengan berkah. Kendaraan terpakai, pakaian terpakai, ruangan di rumah terpakai. Itulah akhirat. Jadi dunia kita terbantu, hidup kita terarah. Kalau ada orang seperti itu, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka orang seperti ini, dia punya visi seperti orang dulu yang pernah Allah anugerahkan limpahan nikmat kepada mereka. Hal pertama yang Allah sampaikan pada visi yang pertama, bukan sekedar dia akan mendapatkan tempat terbaik di surga, tapi Allah jamin di dunia pun hidupnya akan penuh dengan kenikmatan. Mulai hari ini, Anda keluarkan belajar ya, sehari aja atau sebulan lah. Sebulan. Ya, saya katakan sebulan karena tidak mudah. Anda coba sebulan, gunakan ayat ini satu untuk membimbing mata Anda saja dulu. Latihan. Lihat yang baik-baik. Apa ukuran baiknya? Ukuran baiknya bukan nafsu. Kalau nafsu repot nanti keluar dari sini, sendal saya nggak baik. Yang dilihat sendal yang lain yang baik. Masya Allah. Bikin status, lihat. Begitu lihat foto, istri saya kurang baik. Nih, istri orang lain yang baik. Itu yang repot. Itu sebaliknya. Nah, apa ukurannya? Yang Allah ridhai. Yang Allah ridhai, itu yang baik. Yang tidak baik, jauhkan. Demi Allah saya katakan ya, bagaimana Al-Quran membimbing pikiran seseorang, seperti apa dia mesti berpikir. Awas, inna ba'da dhanni itsam, sungguh prasangka buruk itu melahirkan dosa. Maka muncul kemudian hadis-hadis Nabi SAW mengajak kita berprasangka baik. Maka orang yang taat kepada Allah, punya visi yang pertama, dia akan menentukan target surga dia, maka dia akan mendesain dan mengarahkan seluruh aktivitas pikirannya kepada prasangka-prasangka yang baik. Masya Allah. Jadi mulai dia bangun, dia sudah punya rencana-rencana yang baik. Kalau di sini sudah baik, dia petakan lagi ke mata. Apa ayat-ayat mata? Turunkan lagi. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, iman teman-teman. Lihat. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa. Matanya, pertama kali disebut mata bukan matanya, imannya dulu. Kita di tempat yang sementara saja, kita membutuhkan naungan. Dunia sementara, pada akhirnya akan kembali ke kubur seluruhnya. Setiap manusia dikubur. Tapi kan sebelum masuk ke kubur, perlu bernaung dulu. Ya, Anda perlu rumah, perlu macam-macam dan sebagainya. Tapi, dalam urusan yang sementara saja kita perlu tempat bernaung, maka bagaimana dengan sifat kehidupan yang abadi? Kita harus punya tempat bernaung. Coba antum selama berumah tangga, belasan tahun, puluhan tahun. Hanya karena ingin mencapai target yang telah disiap-siapkan, hanya karena ingin memandu kasih yang telah dinantikan, hanya karena ingin bersatu saja dalam visi dunianya, atau Anda merencanakan atas apa yang telah Allah tetapkan dalam hidup Anda. Cek. Itu yang telah dibawa selama belasan puluhan tahun dalam kehidupan. Karena itu mari kita coba lihat bagaimana seorang beriman itu memberikan dan menurunkan visi akhirat dalam nilai kehidupannya untuk jadi titian aktivitas dalam segala aspek kehidupan dunianya. Yuk kita turunkan. Alhamdulillah. Kembali kita diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan tadarus kita dari makna ayat-ayat Al-Quran yang kita bermohon kepada Allah, kita bisa rangkai maknanya dalam suasana i'tikaf ini. Untuk pesan-pesannya kita bawa kemudian pulang ke tempat masing-masing, sehingga lulus dari i'tikaf ini, pesan-pesan itu kita bisa rangkai jadi pedoman kehidupan yang insya Allah kita bisa terapkan dalam lembaran baru hidup kita setelah kita lulus dari program i'tikaf selama akhir-akhir Ramadan ini. Kita bermohon pada Allah semoga materi hari ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat petunjuk dari Allah sehingga dengan itu tidak sekadar menjadi informasi yang disampaikan, tapi meresap ke dalam jiwa, punya semangat kuat untuk diamalkan sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Saya sampaikan di awal jumpa pertemuan i'tikaf bahwa i'tikaf adalah fokus untuk bisa menilai diri dan memperbaiki pasca Ramadan sehingga arah hidup kita semakin jelas dan mendapatkan taufik. Taufik itu kesepakatan, persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa singkatnya doa kita ridha Allah. Ya, hati-hati apakah pandangan kita diridhai oleh Allah atau tidak. Jalan kita itu benar disepakati oleh Allah atau tidak.
Jangan-jangan kita berjalan ke kanan tapi Allah tidak menghendakinya. Kita ke kiri Allah tidak menyukainya. Karena itu apa yang Allah sukai bima yuhibbu wa yardah, apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, itu yang coba kemudian kita petakan dalam kesempatan pada malam hari ini. Karena itu kita akan mencoba untuk melanjutkan materi peta hidup kita yang kemarin dengan mengambil satu pesan dari Al-Quran untuk memulai dari target-target akhirat yang ingin dicapai. Maka hari ini kita akan mencoba untuk menentukan target akhirat kita yang coba kita turunkan ke dunia, dan dari penurunan itu kita akan tapaki jalur hidup kita sampai mencapai target yang dimaksudkan. Anda kalau targetnya ke masjid ini, sini banyak masjid teman-teman. Insya Allah. Di sini ada Al-Ihsan. Geser sedikit ke sana ada Al-Furqan. Ke sana nanti ada Jannatul Firdaus. Ke sebelah sini ada Al-Azhar Kalimalang. Geser dikit ada As-Salam. Ke sebelah sana lagi ada Al-Ihsan Jakab Permai. Anda punya banyak pilihan. Tapi ketika target Anda adalah sampai di sini, Al-Ihsan PTM PJS misalnya, maka Anda akan menyiapkan semua perangkat-perangkat Anda untuk sampai ke sini. Sehingga maksimal tujuan Anda bisa diraih. Demikian kita akan lihat bentangan dalam Al-Quran. Ada banyak pilihan kemudian target-target di akhirat nanti. Yang bisa kita pilih. Dan disitulah kita akan turunkan perangkat-perangkatnya dalam rangka kita menujunya. Ini yang paling penting. Karena nanti hati-hati, ada orang yang punya keinginan tapi tidak menyiapkan perangkat untuk mencapai keinginannya. Sehingga yang paling aneh itu disiapkan banyak yang bagus tapi kok memilih yang buruk, itu yang paling aneh. Ya katanya pengen iktikaf, pengen. Banyak pilihan masjidnya. Tapi kok nggak nyampe-nyampe ke masjid? Betul, nyampainya ada yang di tukang mie, nyampainya ada yang tukang steak gitu kan. Nyampainya bahkan ada yang tidak sampai sekali pada tempat netral pun. Ya, karena itulah kita coba keluarkan malam ini. Dan mudah-mudahan saya bermohon kepada Allah supaya kita sudah bisa mengikhlaskan diri. Jadi begitu Anda memasuki ruangan masjid ini atau sekitaran masjid, Anda harus sudah mengaitkan diri Anda ya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak menempatkan diri untuk memohon kepada Allah seperti itu, tidak mudah ketika keluar dari sini untuk memperbaiki diri. Hanya akan jadi informasi saja, oh begitu ya, oh begini ya, oh seperti itu ya, oh selama ini keliru ya. Anda sadar keliru tapi tidak memperbaiki diri, itu yang jadi masalah. Karena itu coba kita turunkan dengan cepat karena malam ini kita terbatas. Saya selalu punya visi di malam-malam i'tikaf, tidak terlampau banyak kita menghadirkan materi sehingga jeda waktu menuju fajar kita bisa manfaatkan untuk mengoreksi diri dan masing-masing bisa menilai pribadinya untuk memperbaiki pada sesi-sesi berikutnya dalam alur kehidupannya insya Allah. Malam ini kita akan bersama pertama Quran surah ke-59 ayat ke-18. Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18. Bila pun tidak terlampau nampak, saya akan bacakan sehingga suaranya lebih terdengar insya Allah. Satu, ini ayat utama yang akan kita kaji. Dari sini, kemudian kita turunkan ke beberapa targetnya. Saya ambil contoh saja dari sekian banyak yang dibentangkan dalam Al-Quran. Target pertamanya, kita hadirkan Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Paling real untuk mendapat ini yaitu di Quran surah ke-23. Kita ambil ayat 1 misal sampai dengan ayat 9-nya. 2, kita ambil contoh Quran misal surah ke-51 ayat 15 sampai dengan kita ambil 23-nya. 3, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. 4, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-25. Dan ada yang paling spesial dari ini semua. Saya ambil sini sebagai tambahan. Masuknya ke semua ini bisa dikunjungi. Saya turunkan seperti ini supaya ini nanti bisa saya terangkan lebih jauh. Saya buat garis begini dulu. Saya naikkan ke atas. Ambil Quran surah ke-35 Fatir ayat 33. Ini sering kali saya sampaikan.
Bahkan dia bisa mengajak anggota keluarganya, bahkan bisa membuat bangga ayah ibunya, membahagiakan pasangannya, dan mengajak keluarga besarnya. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalau tidak mampu melakukan yang ini, ada pilihan yang kedua. Walaupun tidak sedahsyat yang paling atas. Quran surah 52 ayat 21. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ingat kembali, refleksikan tentang esensi Ramadan, dan dari situ kita mesti paham dan kita bisa mengetahui kenapa materi malam ini penting kita bahas. Saya tidak ingin membahas sesuatu yang tidak ada kaitan erat dengan pembahasan-pembahasan Ramadan. Etika sudah kita bahas. Kemarin bekal hidup sudah kita uraikan. Sekarang kita akan pasang target akhirat. Sebelumnya saya coba tanya kembali, kita coba review. Apa esensi daripada puasa? Takwa. Baik. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, mulai kini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang-orang dulu juga mendapati kewajibannya. Apa esensi kewajiban puasa ini? Bukan sekedar menahan lapar dan haus. Karena kalau cuma nahan lapar dan haus, jangankan yang beriman. Yang tak beriman pun dia punya puasa. Awas, Kristen punya puasa. Yahudi punya puasa. Hindu punya puasa. Buddha punya puasa. Bahkan yang tak beragama pun mengatakan dirinya animisme, dinamisme, punya puasa. Silahkan cek. Ya. Nah, apa perbedaan puasa orang beriman? Di esensinya itu perbedaannya. Bukan sekedar menahan lapar, haus, syahwat, tapi la'allakum tattaqun, supaya bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Ini poinnya, takwa. Nah, sekarang yuk kita turunkan sebentar. Inti dari puasa adalah takwa. Bus? Nah, sedangkan ciri orang takwa, dari sekian banyak ciri terbentang di dalam Al-Quran, di antara cirinya adalah, ada di Quran surah ke-59 ayat 18. Dan persis ayat ini pun nanti dibuka dengan kalimat iman, dan meminta orang beriman meningkatkan takwa. Tadi orang puasa disapa dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina aman. Ayat ini pun menyapa orang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Ketika ayat ini membuka dengan kalimat yang ditujukan pada orang-orang beriman, perhatikan kalimatnya, lihat sapaannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ittaqullah. Tingkatkan takwa kalian kepada Allah. Lihat ya, puasa caranya dikerjakan, esensinya meningkatkan takwa. Di Quran surah 59 ayat 18, hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Jadi kalau kita ambil persamaan, puasa bisa meningkatkan takwa. Orang beriman itu takwanya akan senantiasa meningkat. Ciri kesuksesan puasa, takwanya meningkat. Bagaimana mengukur peningkatan takwa seseorang? Banyak dalam Al-Quran. Salah satu caranya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat, orang takwa itu setiap dirinya akan punya visi untuk menentukan masa depannya sampai ghad, sampai kembali ke akhiratnya. Ghad di situ bukan cuma besok dalam pengertian sekarang, misal hari besoknya hari baru lagi. Kalau kita ambil misalnya tadi kita dapati misal saja hari Jumat, maka besok Sabtu. Dalam bahasa Arab kalimat ghad itu bisa berarti sifatnya menunjukkan atau menunjuk pada selang hari ke hari, bisa juga menunjuk pada satu waktu yang umum sampai batas akhir dari kehidupan. Para ulama di sini memberikan pandangan kalimat ghad di sini bukan sekedar menunjuk pada waktu bilangan dunia, tapi sampai menunjuk pada waktu bilangan akhirat. Ya, saya terangkan lebih jauh. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Bagaimana ciri peningkatan takwa itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa orang beriman itu memiliki visi kehidupan sampai ke akhiratnya. Ya, ini beda ciri antara orang beriman yang meningkatkan takwa dengan orang yang baru mengaku beriman tapi takwanya belum meningkat. Di ciri orang beriman itu kalau dia mengerjakan aktivitas, visinya bukan cuma visi dunia, visi akhirat. Ini bedanya. Oke, saya ambil pertanyaan begini contoh. Antum bekerja nih.
Oke, saya ke ikhwan dulu ya, belum ke ibu. Antum ikhwan bekerja misalnya, supaya apa? Dapat uang. Dari uang itu hidup nyaman, punya rumah, punya kendaraan. Pertanyaan saya, apa bedanya Anda dengan orang-orang lain yang belum beriman? Anda kerja, dia juga kerja. Dan hebatnya, Anda kerja dengan mereka kerja di tempat yang sama, divisi yang sama, dengan gaji yang sama, dengan alokasi yang sama. Lantas apa bedanya Anda dengan mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala? Ibu merawat anak, anak disekolahkan. Pertanyaan saya, ibu sekolahkan anak di sekolah supaya pintar atau supaya Allah mencintainya? Antum teman-teman orang tua menyekolahkan anaknya sampai sekolah tinggi-tinggi supaya dia sukses dunia atau supaya Allah meridhoinya? Masa? Kalau Anda katakan supaya Allah meridhoinya, lantas pertanyaan saya, kenapa Anda tempatkan dia di tempat yang Allah tidak ridhoi? Anda sekolahkan dia di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Anda tempatkan dia di sekolah yang tidak pernah mengajarkan bahkan baca Al-Quran. Bagaimana Allah bisa memberikan rahmatnya sedangkan Anda memilih tempat yang tidak ada rahmat di dalamnya? Kalau cuma dia belajar matematika sampai hebat, jangankan dia, yang lain pun belajar. Kalau cuma dikejar bahasanya, jangankan dia, yang tidak beriman pun sudah ngerti bahasanya. Orang Inggris lebih jago bahasa Inggrisnya. Betul. Orang Jerman lebih hebat bahasa Jermannya. Jadi kalau Anda hanya bersaing untuk menguasai bahasa Jerman, bahasa Inggris, sudah banyak yang jagoan di sana. Tapi apakah itu semua mengantarkan kehidupan yang baik saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan visi orang beriman. Jadi langkah kita sebetulnya ketika akan menentukan sesuatu yang diukur bukan dunia dulu. Ukurannya ini dulu nih, akhiratnya. Dan ingat baik-baik, ketika Anda memetakan visi akhirat, jangan dibayangkan kehilangan dunia, awas. Itu pikiran setan yang seperti itu. Karena setan menggelincirkan, setan itu tugasnya menggelincirkan dari nilai akhirat kepada dunia. Makanya kan Adam digelincirkan dari akhirat turun ke dunia. Dan itu gambaran bagi kita, itu cuma gambaran saja, ya filosofi-filosofi yang ditampilkan kekinian. Poinnya adalah, setiap orang beriman, ini visinya. Ini dulu dia dahulukan. Lalu turunkan ini dalam bentuk aktivitas dunia, itu poinnya. Jadi bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya, asalnya visi akhirat dulu, turunkan dalam bentuk aktivitas dunia. Jadi bukan visi dunia untuk diarahkan ke akhirat, gak akan nyambung. Karena bekal akhirat dengan dunia berbeda. Anda kejar akhirat, Anda tidak akan kehilangan dunia. Tapi Anda mengejar dunia, Anda akan kehilangan akhirat. Itu sudah pasti. Sekarang kita akan coba bagaimana menurunkan ini supaya jadi wujud aktivitas keseharian kita. Ini seperti sederhana Pak Ibu sekalian. Tipis tapi bedanya. Ya, coba Anda kalau saya berkunjung ke tempat Anda misalnya, insya Allah. Baik, tidak cukup dengan amin ya, kita rencanakan dulu. Baik, saya berkunjung ke tempat Anda. Baik, ke rumah misalnya. Siapkan makanan nggak? Oh pasti, Masya Allah. Kenapa katakan insya Allah? Baik, siapkan minuman. Insya Allah. Kenapa? Tuh. Ada yang jawab karena lagi puasa. Kenapa bikin makanan? Baik. Baik, karena saya mau berkunjung. Itu visi dunia. Kalau Anda menyediakan hidangan karena tamu mau datang, jangankan Anda, yang tak beriman pun bisa melakukan itu. Lantas apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Makanya turun nanti visi akhirat dari Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Di orang beriman itu memuliakan tamu, bikin hidangan, bukan karena tamunya mau datang, karena Allah perintahkan itu. Bukan sekedar tamunya datang. Ingat, bukan sekedar tamunya datang. Karena visi akhirat membuat dia menggerakkan energinya untuk bisa menghormati tamu. Makanya ketika dia kerjakan karena urusan akhirat, itu pahalanya sudah dituliskan jadi pahala akhirat dia. Mau tamu datang atau tidak, bukan itu ukurannya. Jadi kalaupun tamunya nggak jadi datang, pahalanya sudah tertulis. Karena kaidah akhirat mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu, aktivitas akan bergantung kepada niatnya. Jadi begitu saya niatkan, alhamdulillah Ustadz mau datang. Saya coba hidangkan. Kenapa? Bukan karena Ustadznya mau datang. Karena visi akhirat mengharuskan saya memberikan penghormatan kepada tamu. Begitu saya niatkan, pahala dituliskan. Tiba-tiba di jalan Ustaznya telepon. Aduh afwan akhi, ini saya mendadak nih ada situasi begini. Masya Allah. Bagaimana menurut antum? Gak apa-apa Ustaz? Kok gak apa-apa? Ya gak apa-apa, saya dapat makanan tambahan, saya dapat pahala juga. Hai. Paham ya? Dan kecewa itu hilang. Coba antum selama berumah tangga, belasan tahun, puluhan tahun. Hanya karena ingin
Ya, mencapai target yang telah disiap-siapkan, hanya karena ingin memadu kasih yang telah dinantikan, hanya karena ingin bersatu saja dalam visi dunianya, atau Anda merencanakan atas apa yang telah Allah tetapkan dalam hidup Anda. Cek. Itu yang telah dibawa selama belasan puluhan tahun dalam kehidupan. Karena itu mari kita coba lihat bagaimana seorang beriman itu memberikan dan menurunkan visi akhirat dalam nilai kehidupannya untuk jadi titian aktivitas dalam segala aspek kehidupan dunianya. Yuk kita turunkan. Bagaimana sekarang cara menurunkan ini sehingga jadi aktivitas? Nah sekarang lihat sini. Bapak Ibu sekalian masih ingat tadi ke masjid sini Al-Ihsan kan beberapa ada masjid di sampingnya? Baik, tapi Anda memilih ke sini. Masya Allah, luas mana Al-Ihsan dengan Al-Azhar Kalimalang situ? Al-Azhar, kenapa Anda nggak ke Al-Azhar? Baik, ada lagi misalnya sana Al-Ihsan, Jaka Permai. Ada lagi As-Sana. Di sini bahkan ada yang namanya Masjid Surga. Ya, betul, Jannatul Firdaus. Masjid Surga Firdaus. Ya. Kenapa Anda nggak ke tempat Firdaus yang sudah jelas-jelas nama masjidnya? Tapi Anda memilih untuk datang ke sini. Demikian juga nanti terkait dengan visi akhirat, ada banyak pilihan-pilihan yang mungkin akan dipilih oleh setiap hamba yang punya visi akhirat saat ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, saat kita kembali kepada Allah pada masa akhirat. Akhirat itu dari kata akhir. Akhir dari kehidupan. Jadi kehidupan dunia kita akan berakhir, masuk kepada alam baru. Alam inilah yang sifatnya abadi dalam kehidupan kita. Gak ada meninggal lagi, gak ada yang lain-lainnya lagi seperti kehidupan dunia. Terus abadi. Nah sekarang kita di tempat yang sementara saja, kita membutuhkan naungan. Dunia sementara, pada akhirnya akan kembali ke kubur seluruhnya. Setiap manusia dikubur. Tapi kan sebelum masuk ke kubur, perlu bernaung dulu. Ya, Anda perlu rumah, perlu macam-macam dan sebagainya. Tapi dalam urusan yang sementara saja kita perlu tempat bernaung, maka bagaimana dengan sifat kehidupan yang abadi? Kita harus punya tempat bernaung. Pertanyaan saya, antum saat kembali pada kenapa bengong? Antum mau kemana di akhirat? Di akhirat gak ada ibadah lagi, gak ada orang sholat di akhirat. Gak ada orang puasa di akhirat, terlampau soleh kalau di akhirat pasti ibadah. Ibadah itu urusan dunia. Sampai di alam kubur pun sudah gak ada ibadah lagi. Makanya setan cuma menggoda urusan dunia saja. Dunia, ketika kita sholat di urusan dunia, kita sholat, setan datang, adzan, sejak adzan dia datang, dia pergi saat adzan tuh. Makanya ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, dia pergi. Wa alaihi dharatun, sambil terbirit-birit begitu. Ya. Tapi selesai adzan, thuwiba, faida thuwiba ada, selesai adzan datang lagi, goda. Makanya saya sering katakan, Anda jalan dengan non-muslim, adzan berkumandang, teman non-muslim Anda katakan, Mas, sudah adzan nih, apa enggak sholat dulu? Non-muslim tuh. Begitu adzan selesai, tiba-tiba yang muslim jawab, tenang, baru adzan, belum komat. Balik setannya. Dia mulai goda. Betul. Nah karena itu dalam urusan dunia masih digoda. Tapi dalam urusan akhirat sampai ke alam kubur, dia nggak goda lagi. Makanya kalau saya memilih untuk seorang yang sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, nggak perlu diadzanin lagi. Karena fungsi adzan cuma dua. Yang pertama adalah memanggil, mengajak orang sholat. Yang kedua mengusir setan. Nah di alam kubur dua fungsi ini sudah nggak ada. Yang meninggal sudah nggak sholat dan setan sudah nggak menggoda orang meninggal. Nggak ada kerjaan, setan stres yang menggoda orang meninggal itu. Nggak ada kerjaan, mas. Mau Baik, ini cuma pandangan ya. Yang lain mungkin punya pandangan berbeda, tapi kita juga punya lil terkait dengan persoalan dimaksud. Hanya pertanyaan saya tadi kita kembalikan. Anda kalau di akhirat mau kemana targetnya? Mau masuk apa? Surga. Nah. Jadi kalau seperti ini, yuk kita terapkan makna ayatnya. Yuk, tadi kan kita bikin rumus ya. Ada rumusan dalam Al-Quran pedomannya, sekarang kita terapkan dalam bentuk persamaannya. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, harus punya visi sampai kembali ke akhirat. Apa visinya? Targetnya, visinya adalah punya target masuk ke surga. Baik, sayang kalau Anda di dunia tiba-tiba pulang tempatnya abadi, gak ketemu surga, sayang. Awas hati-hati, karena pilihan cuma dua. Ya, kalau nggak di surga di mana? Ringan sekali, kencang lagi neraka. Awas, harus tahu dulu apa sifat neraka nanti dalam pembahasan berikutnya. Sekarang perhatikan, sini. Target saya surga. Sudah, target saya masuk surga. Pertanyaannya, surga yang mana? Karena Quran membentangkan pilihan, seperti Anda memilih masjid ini, ada banyak pilihan. Maka secara singkat,
Ada banyak kemudian keterangan tentang surga dalam Al-Quran. Saya jadikan 4 klasifikasi yang secara umum saja. Ya, secara umum ini ada kisaran 4 kelas surga yang ditampilkan dalam Al-Quran. Saya sering istilahkan, pertama kelas VVIP, kedua kelas VIP, ketiga kelas bisnis, keempat kelas ekonomi. Tapi ekonomi nggak harus disamakan dengan urusan ekonomi dunia. Nanti kita lihat siapa yang mudiknya sampai dengan kelas-kelas ini, siapa yang mudiknya bahkan tidak sampai kepada ini, dan siapa yang nestapa saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. 1. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Paling kanan, pertengahan agak sedikit ke atas. Sudah? Wa may yuti'illaha war rasulah فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ada ayatnya? Kelas pertama. Dan siapapun, man itu menunjuk pada personal. Asal kata man isim mausul, kata sambung menunjuk pada objek atau bahkan subjek, dia menunjuk secara personal asalnya. Walaupun bisa secara umum, tapi dasarnya menunjuk personal. Lawannya alladzina menunjuk mana banyak. Jadi kalau ada Anda menemukan kalimat dalam bahasa Arab, terkhusus nanti ayat Al-Quran, ada huruf mannya, maka sifat dari kalimat itu ditujukan secara personal kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasulah, dan siapapun secara personal. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dia sudah baligh, dia mau menaati Allah dan Rasulnya. Awas, ini kalimat umum. Siapa yang dalam hidup dunianya, dia menggunakan segala aktivitasnya berdasarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul, dia bawa dalam kehidupan dunia, dia terapkan dalam kehidupan dunianya. Misal, Anda mau memetakan fungsi aktivitas tubuh dulu, gak usah jauh-jauh ya. Fungsi aktivitas tubuh, saya sering katakan ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian Anda keluarkan ayat-ayatnya. Ayo keluarkan supaya lebih ringan jadi panduan dalam kehidupan. Misal, hari ini Anda akan belajar tentang ayat kepala dulu. Di kepala ada apa? Di kepala di dalam ini ada pikiran. Di kepala ini ada mata. Di kepala ini ada telinga. Di kepala ini ada lisan. Anda ambil 4 ini dulu saja. Pikiran, mata, telinga, lisan. Keluarkan ayat-ayatnya. Bagaimana Al-Quran membimbing pikiran seseorang. Seperti apa dia mesti berpikir. Awas. Inna ba'dadhanni itham. Sungguh prasangka buruk itu melahirkan dosa. Maka muncul kemudian hadis-hadis Nabi SAW mengajak kita berprasangka baik. Maka orang yang taat kepada Allah punya visi yang pertama, dia akan menentukan target surga dia, maka dia akan mendesain dan mengarahkan seluruh aktivitas pikirannya kepada prasangka-prasangka yang baik. Masya Allah. Jadi mulai dia bangun, dia sudah punya rencana-rencana yang baik. Kalau di sini sudah baik, dia petakan lagi ke mata. Apa ayat-ayat mata? Turunkan lagi. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, iman teman-teman. Lihat. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa. Matanya, pertama kali disebut mata bukan matanya, imannya dulu. Quran surah 24, ayat 30. Ayat 31 untuk perempuan. Katakan pada pria-pria yang beriman. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Matanya palingkan dari yang tidak baik. Masya Allah. Mulai hari ini, Anda keluarkan belajar ya. Sehari aja atau sebulan dah. Sebulan. Ya, saya katakan sebulan karena tidak mudah. Anda coba sebulan, gunakan ayat ini satu untuk membimbing mata Anda saja dulu. Latihan. Lihat yang baik-baik. Apa ukuran baiknya? Ukuran baiknya bukan nafsu. Kalau nafsu repot nanti keluar dari sini, sendal saya nggak baik. Yang dilihat sendal yang lain yang baik. Masya Allah. Bikin status, lihat. Begitu lihat foto, istri saya kurang baik. Nih, istri orang lain yang baik. Itu yang repot. Itu sebaliknya. Nah, apa ukurannya? Yang Allah ridhai. Yang Allah ridhai, itu yang baik. Yang tidak baik, jauhkan. Demi Allah saya katakan ya. Kalau se-Indonesia saja, orang Islamnya bisa menerapkan ayat mata, aman kehidupan di tempat ini. Dan damai kita teman-teman sekalian. Karena mata kita itu sangat menentukan dalam aktivitas. Begitu melihat proyek yang tidak baik, palingkan. Begitu melihat hal gambar yang tidak baik, palingkan. Begitu melihat aktivitas yang tidak baik, palingkan. Jadi begitu mata kita digunakan pada yang baik-baik, itu Masya Allah. Ini haram nih, palingkan. Nah, tapi persoalannya ada matanya berpaling, ya diambil.
Tanda tangan Pak. Aduh saya nggak bisa lihat hal yang tidak bagus. Sambil merem aja Pak, sambil merem. Tuh. Ayo belajar. Masuk ke mulut, keluarkan ayat lisan. Masuk ke telinga, keluarkan ayat telinga. Nah, kalau Anda bisa begitu sampai ke ujung kaki ini baru tubuh kita loh. Saya belum bicara tentang pakaian Anda. Apakah pakaian yang kita kenakan disukai oleh Allah dan Rasulnya? Silahkan cek. Apa ukuran disukai itu? Bagus? Atau tertutup aurat? Tertutup auratnya indah? Atau sekedar dibungkus? Silahkan cek. Ini baru pakaian teman-teman. Belum alas kaki yang Anda gunakan. Itu baru alas kaki, belum kendaraan yang Anda kemudian kenakan. Itu baru kendaraan, belum rumah yang Anda huni. Berapa kamar adanya? Berapa kamar yang difungsikan? Di setiap kamar berapa tempat yang pernah Anda gunakan berzikir kepada Allah? Jangan-jangan sampai sekarang masih ada satu ruangan, disentuh pun gak pernah. Itu baru kamarnya teman-teman, belum perangkat yang ada di rumah Anda. Berapa gelas yang pernah Anda gunakan untuk menghadirkan energi, menampung minuman dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa piring yang telah Anda koleksi sampai dengan hari ini? Jangan-jangan sebagian hanya jadi pajangan saja. Cek. Itu lihat visi akhirat. Gak ada yang sia-sia. Jadi kalau orang tertata nilai akhiratnya, semua tergunakan. Itu yang disebut dengan berkah. Kendaraan terpakai, pakaian terpakai, ruangan di rumah terpakai. Itulah akhirat. Jadi dunia kita terbantu, hidup kita terarah. Kalau ada orang seperti itu, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka orang seperti ini dia punya visi seperti orang dulu yang pernah Allah anugerahkan limpahan nikmat kepada mereka. Hal pertama yang Allah sampaikan pada visi yang pertama bukan sekedar dia akan mendapatkan tempat terbaik di surga, tapi Allah jamin di dunia pun hidupnya akan penuh dengan kenikmatan. Jadi ternyata orang nikmat itu bukan orang yang banyak, termasuk bawakan celengan masjid misalnya banyak tuh. Bukan. Siapa yang melatih anaknya bawakan celengan masjid? Nah ini sudah kesini lagi. Bukan banyaknya. Baik pemirsa. Ya, bukan banyaknya. Jadi kalau cuma ukuran banyak, itu pasti dunia itu. Dunia itu. Ya, ukuran itu tidak harus dinilai dengan banyak, tapi yang banyak itu ada berkahnya enggak? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah manfaatnya, kepake. Tuh antum pegang pulpen, pena. Di situ kemudian ada lembaran kertasnya. Berapa banyak yang terpakai? Coba buka lemari pakaiannya iseng-iseng, antum buka tuh. Berapa yang sudah dipakai tuh? Jangan-jangan sekian, cuma jadi pajangan. Coba cek. Coba dalam hidup kita, apa yang kita kenakan tuh? Koleksi pecinya untuk laki-laki, koleksi jilbabnya untuk perempuan. Silahkan cek. Jadi apa yang coba kita hadirkan, kalau Anda benar-benar ngikuti visi ini, kata Allah, saya berikan kenikmatan dalam hidup. Nikmat itu adalah ketika semua yang Allah titipkan kepada kita terasa manfaatnya. Enak. Dan bebannya pun nyaman. Jadi asasnya asas manfaat. Apa manfaatnya makan? Kenyang. Insya Allah luar biasa. Kenyang tuh. Padahal asas mula manfaat makan itu menutup lapar. Jadi kalau cuma sekedar nutup lapar, maka apapun yang bisa kita konsumsi sepanjang Allah benarkan, kita akan makan itu. Kita akan minum. Tapi kalau sekedar menghadirkan kenyang, yang menghadirkan nilai nafsu di dalamnya, maka akan lebih variatif. Lebih variatif aktivitas yang akan kita lalui. Contoh, nasi itu bisa diolah, dimakan. Kalau sekedar menutup lapar, antum nggak akan pernah pikirkan mau nasi manapun. Tapi kalau urusannya kenyang, sudah akan repot. Nasi putih, nasi goreng, nasi uduk, dan sekian banyak nasi yang ditampilkan. Begitu nasi goreng pun sudah lain lagi. Masya Allah, nasi goreng yuk, nasi goreng mana? Wah, sudah lain lagi tuh. Ada nasi goreng kebun kacang, ada nasi goreng ini, ada nasi goreng ini, itu ada uduknya, ada macam-macam, Masya Allah. Apalagi sate sudah banyak, ada gulai, ada ini, ada itu. Padahal sate bertebaran, tek datang. Jangan yang ini ya, sate Kadir aja, Kadir ke Bogor, naik ke puncak. Dah nyampe bagian pertama, ini kurang, nomor 2 di atas, 2 ke atas, sampai jam 1 tutup. Orang pada mudik, hujan, capek hidupnya. Nah, jadi ini bagian pertama, orang-orang yang visi akhiratnya menempatkan hukum-hukum Allah dalam kehidupannya, maka asas pertama akan ada manfaat dalam setiap aktivitasnya. Silahkan cek, mata yang baik itu kalau melihat yang baik-baik pasti bermanfaat. Lisan kalau bicara yang baik-baik pasti bermanfaat, Pak Bu. Coba cek anak-anak Bapak dan Ibu, kalau bicaranya baik kan Bapak Ibu suka. Tapi kalau bicaranya sudah nggak baik kan sudah nggak nyaman perasaan kita. Semua hal yang gelisah itu pertama kali hadir dari hal-hal yang tidak baik. Nah sekarang kalau sudah nyaman bagaimana akhiratnya? Masya Allah.
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka akan mendapatkan nikmat hidup dan saat kembali ke akhirat akan ditempatkan bersama semua nabi. Masya Allah. Tempat pertama, VVIP, very very important person. Sangat terbatas. Tiketnya sangat terbatas. Dengan siapa? Dengan semua nabi. Saya sering katakan, jama' itu di bahasa Arab ada dua. Satu jam'ul qillah. Jama' tapi menunjuk terbatas. Terukur. Yang kedua jam'ul kasrah. Jama' menunjuk pada lingkup yang banyak. Ukurannya luas. Nabi bentuk tunggal. Jamaknya, jamak qillah, jamak terbatas, anbiya namanya. Nabi, jamak terbatasnya anbiya. Kalau ada tulisan bentuknya anbiya begini, anbiya. Artinya beberapa nabi, terbatas, jamak, lebih daripada 3, 4, 5, 6, tapi nggak semua nabi. Apalagi kalau pakai al-anbiya, yang ini saja, yang lain tidak diceritakan. Maka Anda temukan misalnya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus di surah Al-Anbiya. Tapi nabi-nabi yang lain tidak dipopulerkan di sini, tidak disampaikan kisahnya karena diberikan yang terbatas saja. Tapi teman-teman, kalau Anda ingin menghadirkan semua nabinya tanpa kecuali, maka rubah kalimatnya pada bentuk jam'ul kathrah. Berubah dari anbiya jadi nabiyin, an-nabiyin. Ini dia. Kalau sudah kalimatnya nabiyin, itu artinya semua nabi tanpa batas. Masya Allah. Ada surga level pertama, tinggalnya dengan seluruh nabi tanpa batas. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Akhi, di mana surganya? Tidak lebih baik daripada antum. Antum di mana? Surga saya mah. Depannya ada Habib A. Kanannya Kiai A. Kirinya juga Syekh B. Di belakangnya Ustadz Fulan. Yang dulu kita ikut kajian tuh. Masya Allah. Luar biasa. Hebat. Antum di mana? Saya biasa aja. Biasa gimana? Depannya siapa? Depan saya Nabi Ibrahim. Masa iya? Belakang Nabi Musa alaihissalam. Pemilik tongkat. Masya Allah. Kiri Nabi Isa. Sekali sentuh hilang penyakit dulu. Masya Allah. Kanan Nabi yang kita rindukan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tuh lihat. Wah, luar biasa. Bisa nggak berkunjung ke tempat antum? Saya sih nggak yakin. Tapi ya asal info aja, dekat Nabi Muhammad ada paling ganteng semuka bumi dulu. Nabi Yusuf. Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi. Situ dulu kita lihat ganteng-ganteng serigala. Hebat. Levelnya tinggi. Like and subscribe.